sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak Natalia dan Kakak Yani mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Firman Tuhan, marilah kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah gabungan kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Natalia dan Kak Yani yang akan bercerita. Berkati juga kami agar dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dua Raja-Raja 20 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." 2 Raja-Raja 20 ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. 2 Raja-Raja 20 ayat 3. Langsung mulai ya. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia sangat. 2 Raja-Raja 20 ayat 4. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan datang ke rumah Tuhan. 2 Raja-Raja 20 ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. 2 Raja-Raja 20 ayat 7. Kemudian berkatalah Yesaya, ambil sebuah kue ara lalu mengambilnya dan ditaruh pada barang itu, maka sembuhlah ia. 2 Raja-Raja 20 ayat 8. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda
bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga. 2 Raja-Raja 20 ayat 9. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak? Raja-Raja 20 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. 2 Raja-Raja 20 ayat 11. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahas. Adik-adik, tadi kita sudah membacakan firman Tuhan bersama-sama. Kira-kira adik-adik sudah paham belum akan firman Tuhannya? Kalau belum, Kakak Natalia dan Kakak Yani akan mengilustrasikannya dalam bentuk mini drama. Mari kita simak bersama-sama. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, Hizkia, sampaikanlah kepada keluargamu bahwa engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Ia menangis dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, aku telah tulus dan setia kepadamu. Aku telah melakukan semua kehendak-Mu ya Tuhan. Lalu kemudian menangislah Hizkia dengan sangat sekali. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepada dia. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku. Tetapi apa yang akan menjadi tanda Tuhan bahwa aku akan sembuh dan aku akan ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Hizkia, sesungguhnya Tuhan akan memberikan tanda bagimu. Lihat, apakah akan maju 10 tapak atau mundur 10 tapak? Sudah wajarnya jika bayang-bayang itu akan maju 10 tapak, tetapi biarlah bayang-bayang itu mundur 10 tapak. Lalu berserulah Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahas. Terjadilah sesuai dengan yang diminta Hizkia, maka sembuhlah Hizkia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, poin cerita yang bisa kita ambil dari cerita Hizkia minggu ini ada 2 hal. Yang pertama,
Hizkia memberikan teladan yang baik buat kita semua. Ketika Hizkia sedang sakit, bahkan ia sekarat atau dia hampir mati, yang ia lakukan adalah ia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu Tuhan mendengar doa Hizkia dan menyembuhkan Hizkia. Bahkan Hizkia diberikan karunia untuk hidup 15 tahun lagi. Poin kita yang kedua adalah dengan berdoa memberikan ketenangan dan kelegaan kepada kita. Adik-adik yang sedang dalam masalah ataupun sedang khawatir, berdoalah kepada Tuhan, karena dengan berdoa kepada Tuhan bisa memberikan ketenangan dan kelegaan kepada kita. Cerita Hizkia hari ini mengajarkan kita agar kita berdoa kepada Tuhan, karena dengan berdoa kepada Tuhan memberikan ketenangan dan kelegaan kepada kita. Ingat adik-adik, setiap doa kita Tuhan mendengar. Demikianlah cerita dari Kak Natalia dan Kak Yani. Semoga kita semua dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dapat melakukan teladan dari Hizkia. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri, yuk kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kami sehingga kami dapat melakukan ibadah dan mendengarkan cerita hari ini dengan baik. Kiranya Tuhan teladan Hizkia dapat kami terima dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati keluarga kami sehingga kami boleh sehat jauh dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami yang boleh naik kelas di tahun ajaran baru ini. Biar kiranya Tuhan sertai kami di kelas kami yang baru sehingga kami dapat menjadi berkat dan kami terus semangat dalam menjalani sekolah kami. Berkati kedua orang tua kami, berkati opung kami sehingga mereka boleh sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Inilah doa dan permohonan kami. Kami adalah manusia yang tidak luput daripada dosa. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat selama ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk aktivitas kita minggu ini ialah merekam video kesimpulan dari cerita Hizkia, maksimal video 3 menit, dan dikumpulkan di grup WhatsApp masing-masing kelas ya. Ditunggu sampai dengan hari ini. Terima kasih. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online.